Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bayangkan kalau kamu punya senjata super untuk melawan penyakit, tapi kalau salah pakai, senjata itu malah balik menyerang kita sendiri. Itulah antibiotik, obat ajaib untuk selamatkan nyawa. Tapi bisa juga sebagai super bug jika kita salah menggunakan. Pernahkah kamu meminum antibiotik untuk batuk pilek biasa atau beli sendiri di warung? Kali ini saya akan membahas mengenai cara pakai antibiotik yang bijak supaya lindungi diri dan keluarga dari ancaman penyakit. Nama saya Naila Herudasari dari tingkat 3A dengan NIM PO 713902300055. Baik, kita akan masuk ke materinya dengan judul penggunaan antibiotik yang bijak. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu antibiotik. Definisinya, antibiotik adalah obat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi, bukan virus seperti flu atau COVID. Jenisnya yang umum seperti penisilin, amoxicillin, dan cefalosporin. Contoh untuk radang tenggorokan bakteri. Fakta untuk yang menemukan antibiotik ini adalah Alexander Fleming tahun 1928 yang berguna untuk selamatkan jutaan nyawa. Ingat, antibiotik hanya untuk resep dokter atau apoteker. Tidak boleh dibeli untuk sembarang. Kapan kita perlu antibiotik? Ya, kita memerlukan antibiotik jika kita terkena infeksi bakteri seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, atau luka terinfeksi. Gejalanya seperti demam tinggi ataupun nanah. Tidak memerlukan antibiotik jika kita terkena virus seperti flu, batuk pilek, atau sariawan. Gejalanya seperti hidung meler, sakit tenggorokan ringan. Aturan emas dalam penggunaan antibiotik. Selalu konsultasi kepada dokter atau apoteker sebelum membeli. Statistiknya, 50% penggunaan antibiotik di Indonesia tidak tepat. Itu saya dapatkan dari bersumber dari WHO tahun 2023. Cara penggunaan antibiotik yang benar, yaitu dosisnya. Ikuti resep tepat. Misalnya contohnya amoxicillin 500 mg. Itu diminum 3 kali sehari selama 7 hari. Cara minumnya setelah makan dengan air putih. Hindari minum susu ataupun jus yang akan mengganggu penyerapannya. Durasinya, habiskan semua pil atau semua obat. Jangan berhenti meski sudah baikan. Tipsnya yaitu catat jadwal rutin untuk minum obat di HP ataupun di kalender. Efek samping dan peringatan. Efek umumnya pertama, seperti mual, diare, ruam kulit, hilang setelah selesai. Kedua, efek serius seperti alergi, sesak napas, harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan infeksi jamur seperti sariawan. Interaksinya, hindarilah alkohol, obat lain seperti warfarin. Peringatannya untuk ibu hamil atau menyusui, konsultasi terlebih dahulu kepada apoteker. Dan untuk anak-anak, dosisnya khusus, tidak boleh dengan dosis yang sembarangan. Risiko resistensi antibiotik. Apa itu? Bakteri kebal obat karena penggunaan obat yang berlebihan atau salah. Dampaknya bisa terjadi infeksi sederhana jadi sulit untuk kita obati. Kematian naik 700.000 per tahun global menurut WHO. Di Indonesia, resistensi TB dan malaria tinggi karena antibiotik yang digunakan secara sembarangan. Pencegahannya bisa gunakan hanya saat perlu. Pencegahannya gunakan hanya saat perlu. Vaksinasi dan cuci tangan secara rutin. Resistensi seperti monster yang tumbuh dari kebiasaan buruk kita. Tahun lalu, 1 juta orang mati karena superbug. Di sini, TB resistensinya sulit untuk diobati. Solusinya, bijak pakai antibiotik. Untuk kasus nyatanya, kasus 1, ibu minum antibiotik untuk batuk anak dikarenakan virus, malah terjadi diare parah. Kasus yang kedua, pria habiskan amoxicillin untuk infeksi gigi, sembuh total. Kasus yang ketiga, resistensi, pasien ulang infeksi karena stop dini. Pelajarannya yaitu kita perlu konsultasi terlebih dahulu. Itu adalah termasuk kunci sukses untuk kesehatan kita. Lihat kasus ini, banyak ibu yang panik karena memberi antibiotik, tapi lihat kasus ini, banyak ibu yang panik karena memberi antibiotik untuk batuk.
Itu salah. Tapi kalau tepat, seperti infeksi gigi, obat ajaib akan menyembuhkan dengan total. Tips praktis untuk pasien, yaitu satu, konsultasi, tanyakan apoteker tentang dosis dan efek. Yang kedua, alternatif. Untuk virus, gunakan obat simptomatik seperti paracetamol dan madu. Yang ketiga, pencegahan bisa dengan cuci tangan yang rutin, vaksin, dan makan makanan yang bergizi. Sumber infonya bisa dapat dari apotek terdekat, situs Kemenkes, dan juga aplikasi Halodoc. Apa yang kamu lakukan jika terkena flu? Jawabannya istirahat, bukan antibiotik. Tips sederhananya datang ke apotek untuk tanya, bukan asal beli obat. Untuk flu, minum air dan istirahat yang banyak. Antibiotik nggak perlu. Kesimpulannya yaitu, ringkasan, antibiotik hebat tapi harus bijak hanya untuk bakteri. Habiskan dosis dan konsultasi selalu. Ajakan, jadilah pasien pintar, lawan resistensi mulai dari rumah kita masing-masing. Quote-nya, menurut Apoteker Indonesia, obat yang tepat pada waktu yang tepat, selamatkan nyawa. Jadi, antibiotik adalah teman, bukan musuh. Tapi kalau kita pakai dengan benar. Dengan penyuluhan ini, semoga kita lebih bisa bijak dalam menggunakan antibiotik dengan benar. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang antibiotik yang bijak. Ingat, obat ini untuk lawan bakteri, tapi harus pakai tepat waktu. Habiskan dosis, dan selalu konsultasi kepada apoteker ataupun dokter. Jangan sampai ciptakan resistensi yang bisa menyebabkan infeksi sederhana yang bisa jadi mimpi buruk. Dengan tips hari ini, yaitu dengan cuci tangan yang rutin, vaksin, dan makan makanan yang bergizi, serta konsultasi kepada dokter ataupun apoteker, kita bisa lindungi diri dan keluarga dari ancaman yang tak terlihat itu. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi kalian. Sekian materi dan pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.